Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat semua sobat IPI dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Suhadi Idris Amir, tentunya di acara IPI. Sobat IPI, pada kesempatan kali ini seharusnya kami bertiga akan membedah tema yang akan kami bedah pada kesempatan kali ini, yaitu budaya politik di era demokrasi. Sayangnya, salah satu narasumber yaitu Prof. Tasri Pintahara tidak bisa hadir. Untuk itu, Sobat IPI, saya akan membedah tema budaya politik di era demokrasi bersama pengamat politik Islam Universitas Megariski, Dr. Baharudin Hafid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Pak Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sobat IPI, budaya politik di Indonesia memang menarik untuk kita cermati. Sebab selama perjalanan Republik ini, setelah merdeka, ada 3 fase yang telah dilewati. Yang pertama adalah fase di era Orde Lama, dan kemudian masuk ke fase Orde Baru, dan sekarang kita berada di fase Orde Reformasi atau di era demokrasi. Nah, untuk itu, untuk pembuka, inilah pertanyaan saya kepada pengamat kita. Perbedaan politik Republik Indonesia di era Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi, Pak Dr. Bahar, seperti apa? Silakan Pak Dr. Bahar. Ya, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kedua kalinya kalau saya salah diundang ke tempat ini untuk kita diskusi. Ya. Nah, menarik memang pertanyaan atau kajian kita atau tema yang coba kita bahas pada kesempatan kali ini. Jadi budaya politik demokrasi Indonesia. Saya melihat dulu pada era sistem parlementer. Jadi demokrasi parlementer yang ditandai di tahun 1945 sampai 1950. Orde Lama ya? Itu di Orde Lama. Orde Lama. Jadi ada sistem parlementer. Nah, sistem parlementer ini kita lihat memang partisipasi massal atau masyarakat cukup tinggi dalam menyalurkan kepentingan-kepentingan politiknya, kepentingan-kepentingan kelompoknya. Yeah. Nah, hanya saja yang cukup mewarnai adalah model primordialisme. Model primordialisme ini yang cukup mewarnai dalam sistem demokrasi pada era parlementer. Namun pada akhirnya kalau membaca sejarah dari sebuah kebijakan-kebijakan politik yang dilakukan oleh Soekarno, ya memang kebijakan politik yang sedapat mungkin mengakomodir semua kepentingan ideologi saat itu. Karena ini juga akan berentetan pasca misalnya di demokrasi parlementer menuju pada demokrasi terpimpin. Itu kan ditandai dengan keputusan presiden, misalnya di nomor 7 di tahun 1959 nantinya kita akan lihat itu seperti apa. Nah, paling tidak bahwa demokrasi terpimpin setelah demokrasi parlemen, kemudian demokrasi terpimpin. Nah, di demokrasi terpimpin ini rupanya sifat primordialisme juga masih tetap kental. Masih kental ya? Masih kental. Nah, kemudian ada ideologisasi gerakan yang sangat juga mewarnai sistem politik kebangsaan kita saat itu. Sehingga kan gesekan-gesekannya sangat dirasakan. Makanya oleh Presiden di tahun 1959 itu mencoba mengeluarkan satu keputusan untuk menyederhanakan sistem kepartaian yang kemudian mencoba mengkanalisasi sistem ideologi kepartaian dan ideologi gerakan saat itu. Sehingga lahirlah misalnya tentang Nasakom, nasionalis, komunis, agama, gitu ya, didukung oleh ada partai-partai yang termasuk misalnya partai NU yang mendukung tentang Nasakom itu. Kemudian ada partai Masumi itu relatif tidak mendukung. Nah, itu saya kira itu. Kemudian nanti memasuki berikutnya ada lagi yang disebut dengan demokrasi Pancasila. Kan ternyata kan demokrasi terpimpin juga dianggap gagal karena di sana ada percobaan kudeta
Nah, nanti masuk pada ideologi atau demokrasi Pancasila itu di tahun 1966 sampai di 1998, ditandai dengan era reformasi, kemudian reformasi 98 sampai sekarang ini. Tapi paling tidak begini Pak Dir, ada pembacaan saya pada misalnya Orde Lama dan kemudian Orde Baru. Orde Lama ada garis besar atau ada perjuangan besar oleh Soekarno, politik orentik. Nah, nanti kemudian setelah Soeharto mengambil alih kepemimpinan, dia rubah politik orentik kemudian berubah menjadi ekonomi orentik. Makanya kan di 6 dasawarsa itu Soeharto memang mampu membawa Indonesia ini sebagai negara yang relatif disegani di Asia, khususnya di Asia Tenggara. Saya kira itu Pak Dirun melihat pemetaannya. Kalau di era reformasi, Pak Dr. Bahar? Nah, kemudian kalau di era reformasi ini, seyogianya begini, 98 itu kan kita berada pada sebuah persimpangan. Begitu kuatnya cengkeraman Orde Baru pada saat itu, ya, dengan asas tunggalnya, kemudian kekuatan-kekuatan politik yang dimainkan oleh Soeharto memakai tangan ABRI, kemudian Partai Golkar saat itu, dan kemudian masyarakat betul-betul tidak terberdayakan saat itu. Saluran-saluran demokrasi ditutup sedemikian rupa. 98 kita berada pada sebuah persimpangan. Nah, kita berada pada sebuah persimpangan. Nah, di era reformasi ini seyogianya bahwa kita telah betul-betul melamar satu sistem demokrasi. Kan itu yang sebut bahwa era reformasi itu adalah era demokrasi, betul-betul demokrasi Indonesia. Nah, sehingga kita berada pada sebuah pilihan, kita sedang melamar demokrasi. Nah, kita lihat bagaimana saat pergantian antara dari Soeharto ke Habibie. Kemudian Habibie mempercepat pelaksanaan pemilu tahun 99. Kemudian pemilu 99 melahirkan 48 partai politik yang bertarung, kemudian melahirkan presiden. Gus Dur berpaket dengan Megawati jadi presiden. Nah, era ini kemudian kan Amin Rais sebagai ketua MPR dan Akbar Tanjung sebagai ketua DPR. Nah, kepemimpinan ini kuat sesungguhnya karena memang rakyat begitu kuat dalam arti kata yang dijelmakan dalam parlemen. Dan tokoh-tokoh yang menjabat itu adalah representatif dari tokoh-tokoh yang berpengaruh pada saat itu. Betul, representasi yang sangat representatif. Ada Gus Dur, representasi dari Nahdliyin, kemudian ada Akbar Tanjung, representasi dari Islam moderat atau Islam modern. Dia adalah dari HMI misalnya, kami. Kemudian ada Amin Rais yang lebih representasi dari Muhammadiyah. Nah, 3 kekuatan saya kira ini Marhais Megawati sebagai wakil presiden saat itu. Nah, tetapi yang saya mau bilang begini, di era Gus Dur itu sesungguhnya kita tidak lagi melamar demokrasi, tetapi sudah harus mengawini demokrasi sesungguhnya. Kan melamar demokrasi transisi dari Orde Baru ke reformasi. Di situ melamar demokrasi sesungguhnya. Di era Gus Dur itu sudah harus kita mengawini demokrasi sampai kemudian masuk di era SBY, kemudian Jokowi. Sesungguhnya kita sudah harus berbulan madu dengan demokrasi, bukan lagi konsolidasi demokrasi. Betul begitu. Sayangnya Pak Dr. Bahar pada saat itu ada juga pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh kita pada saat itu hanya fokus pada perubahan sistem, kan? Tetapi tidak ditandai pada pola-pola budaya politik yang banyak yang berpikiran begini Pak Dr. Bahar. Perpindahan atau transisi dari Orde Baru ke Orde Reformasi, budaya politik itu masih kental membawa Orde Baru. Apakah itu karena masih baru atau memang pada saat itu negara atau tokoh-tokoh kita ini itu tidak siap merubah budaya politik dari Orde Baru ke Orde Reformasi, Pak Dokter? Ya, memang kita lihat ya, sesungguhnya produk-produk demokrasi ada Orde Baru itu masih kental mewarnai perjalanan reformasi kita atau sistem reformasi kita. Di sana bukan persoalan siap atau tidak siap, tetapi memang ada kultur. Saya kira dalam hal merubah kultur itu tidak semudah membalikan telapak tangan, membutuhkan proses panjang.
itulah sebabnya sehingga saya katakan bahwa sesungguhnya di era ini, reformasi ini, kita sudah berbulan madu dengan demokrasi yang tidak berada pada konsolidasi lagi. Betul, konsolidasi itu sudah di transisi di era Gus Dur, kemudian era Gus Dur dilanjutkan oleh Megawati. Kemudian di sini sebenarnya kita sudah selesai pada persoalan transisi demokrasi atau konsolidasi demokrasi. Sesungguhnya di era SBY kemudian dengan era sekarang ini kita sudah kencang ya. Ya, kencang menikmati proses-proses demokrasi yang terjadi. Memang ada kultur yang sangat susah untuk dirubah karena pilihan-pilihan dalam reformasi ada hal yang menjadi titik perhatian. Bahwa reformasi yang dilakukan itu tidak hanya reformasi sistemik saja, tetapi reformasi mental, perilaku itu yang mesti juga menjadi titik perhatian. Kan sehingga oleh Jokowi sekarang ini dengan revolusi mental yang diperkenalkan, sekalipun di sana terjadi perdebatan panjang bahwa ini konsep sesungguhnya di periode pertama juga gagal, periode kedua juga kelihatannya tidak menemukan pakem dari sistem yang sudah ditawarkan oleh Jokowi, misalnya tentang pendidikan karakter dan pendidikan mental tadi atau revolusi mental itu. Sobat Episo, menarik sekali tadi pemaparan dari Pak Dr. Bahar dalam memaparkan 3 era transisi dari Orde Lama ke Orde Baru dan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Beliau memaparkan sangat detail kondisi-kondisi di 3 era itu. Nah, sekarang kita fokus ke era reformasi atau era demokrasi saat ini, Pak Dokter. Nah, menurut Pak Dokter, peran trias politika, eksekutif, legislatif dan yudikatif, sejauh mana mereka memainkan peran-perannya sebagai pilar utama di negara ini dalam memajukan negara? Seperti apa? Apakah peran-peran mereka ini belum menyatu betul, atau kecenderungan misalnya hanya didominasi oleh pemerintah, di mana legislatif dan yudikatif ini itu seolah-olah hanya tunduk pada apa yang maunya pemerintah, seperti itu, Pak Dokter? Ya. Iya. Betul juga ya, Pak Dir. Misalnya hasil pemilu tahun 99, DPR begitu kuat terhadap eksekutif. Kontrol, memang betul kan tugas DPR itu kan 3, legislasi, budgeting, dan pengawasan. Nah, di era awal-awal reformasi, pemilu tahun 99 atau produk tahun 99, DPR tahun 99 sampai 2004 itu ya, 2004. Itu begitu kuat. Ditandai dengan bagaimana Gus Dur diturunkan di tengah jalan. Bagaimana Gus Dur diturunkan di tengah jalan, ada hak di sana yang betul-betul dimiliki oleh DPR atau legislatif. Nah, nanti kemudian kan terjadi perubahan berikutnya. Ada amandemen ya, ada amandemen berikutnya. Kemudian posisi DPR itu tidak lagi sekuat di era tahun awal-awal reformasi. Ternyata perimbangan terjadi, kekuatan menghimpun kekuatan. Nah, itu juga akibatnya misalnya kalau koalisi parlementer itu yang terjadi kemudian diarahkan pada kebijakan pemerintah atau backup pemerintah Nah, sehingga terkesan, apalagi sampai sekarang ini terkesan DPR itu menjadi menjadi corong boneka pemerintah. Ya, menjadi corong pemerintah. Menjadi corong pemerintah. Hampir kalau kita lihat mengkritisinya, tidak kita temukan seperti yang diharapkan. Bahwa mestinya kan pola-pola ini kan awalnya sebenarnya gini, kita melihat ada beberapa partai yang coba keluar dari lingkaran kekuasaan, kemudian mengambil pada posisi untuk melakukan fungsinya, betul-betul pengawasan, kemudian legislasi dan budgetingnya. Tetapi kan kemudian ternyata mereka ini tidak mampu. Hanya PDIP saya kira yang bertahan, berani berkuasa, kekuasaan saat itu. Yang berani memainkan peran-peran oposisi ya, Pak Dokter ya. Betul. Padahal tahun 99 PDIP menang, 2004 Golkar menang. Kemudian selanjutnya kan ada Demokrat dan seterusnya. Kemudian kembali PDIP menang. Nah, pada saat Golkar menang, kemudian Demokrat menang, PDIP tidak mau masuk dalam lingkaran kekuasaan.
dia berada pada oposisi, dan hasilnya jelas. Hasilnya jelas. Nah sekarang tidak terjadi seperti itu karena PDIP saya kira juga memahami kondisi itu. Waduh, susah juga untuk seperti ini. Akhirnya harus dirangkul semua partai-partai yang ada itu. Dan ternyata partai-partai juga tergiur dengan sebuah kekuasaan. Iya betul. Bagi-bagi kekuasaan ya. Bagi-bagi kekuasaan. Menarik, Sobat Ipiso, apa yang dipaparkan Pak Dr. Bahar pada kesempatan ini. Baik, lanjut Sobat Ipiso. Pak Dr. Bahar, peran publik di era demokrasi, khususnya masyarakat yang mendapatkan ruang dalam mengkritisi pemerintahan, apakah sejauh ini itu peran-peran publik itu sangat mewarnai pada kebijakan-kebijakan pemerintah, atau pemerintahan saat ini itu kurang merespon dari apa yang menjadi apalagi wacana-wacana atau suara-suara dari publik kepada pemerintah. Ya. Jadi memang keterlibatan publik itu kan kita lihat begitu kuatnya di era reformasi ini. Awal-awal, sekali lagi saya bilang, di awal-awal reformasi partisipasi publik memang betul-betul kuat. Kemudian suara publik, suara masyarakat itu betul-betul diperhatikan. Nah, nanti kemudian ternyata ini dianggap menjadi liar. Kepentingan-kepentingan publik itu dianggap menjadi liar. Akhirnya dikanalisasi. Betul. Begitu dia dikanalisasi, tidak lagi seperti misalnya yang sebelumnya di awal reformasi. Nah, begitu dia dikanalisasi, betul memang pemerintah selalu katakan saya tidak anti kritik, silakan lakukan kritik. Cuma memang persoalannya begitu hati-hati dalam hal melakukan satu kritik, karena misalnya sekarang ini ada undang-undang IT, kemudian banyak aturan-aturan yang harus diperhatikan betul oleh publik dalam hal misalnya mengeluarkan satu kritik, karena jangan sampai itu dianggap kritik, tetapi di lain sisi pemerintah menganggap wah ini bukan kritik, tetapi ini adalah assassination karakter gitu ya, karakter assassination itu, pembunuhan karakter dan seterusnya, atau pencemaran nama baik. Saya kira itu. Betul. Baik, Sobat Ipiso, lanjut ke Pak Dr. Bahar. Otonomi daerah, apakah di era reformasi saat ini, di era demokrasi saat ini, itu solusi? Dan apakah otonomi daerah ini berdampak baik, positif bagi kemajuan daerah? Pak Dr. Bahar. Ya, dalam sistem pemerintahan itu memang otonomi daerah menjadi impian, menjadi harapan sesungguhnya. Cuma kan kita bablas dalam mengartikan otonomi daerah, sehingga kan dulu ada anekdot itu hadir otonomi daerah. Kalau kita di budaya Sulawesi Selatan, otonomi daerah itu diplesetkan menjadi otonomi daerah. Ternyata tidak ada perubahan yang mendasar di sana. Padahal sesungguhnya otonomi daerah itu adalah ada kewenangan penuh bagi daerah dalam kemandirian, baik kemandirian ekonomi, kemudian kemandirian kesejahteraan, dan juga mungkin kedaulatan politik di sana terjadi. Tetapi ini kan tidak sinkron sesungguhnya dengan konsep, dengan realitas yang terjadi, sehingga banyak yang memplesetkan atau banyak yang menyalahgunakan tentang otonomi daerah. Buktinya, nah sekarang ini kan banyak hal yang dilakukan penyelewengan begitu diberikan kewenangan. Jadi boleh jadi mungkin pemerintah tarik lagi kembali, boleh jadi pemerintah tarik lagi kewenangan daerah ke pusat kembali. Nah, tapi saya kira itu kan juga tidak tepat. Nah, biarkan ini berproses, kemudian mencari bentuknya, kemudian mencari model yang pas, bahwa otonomi daerah memang sesungguhnya adalah diimpikan dan pas untuk iklim keindonesiaan kita atau sistem demokrasi Indonesia kita. Dalam penegakan hukum, Pak Dr. Bahar, yang dalam pantauan Pak Dr. Bahar di era demokrasi saat ini, apakah jauh lebih efektif berjalan atau sama saja dengan di era sebelumnya? Karena banyak juga yang mengatakan bahwa masih lebih bagus penegakan hukum di era Orde Baru dibanding saat ini. Kalau dalam kacamata Pak Dr. Bahar seperti apa melihat? Kalau saya memang ada plus minusnya. Tidak bisa juga kita katakan di era Orde Baru itu jauh lebih bagus penegakan hukumnya ketimbang sekarang ini. Sekarang ini kan juga buktinya bahwa semua instrumen hukum juga berjalan. Semua instrumen-instrumen ini juga berjalan. Bahwa ada keadilan di sana, ada ketidakadilan itu hal lain. Atau paling tidak ada yang terganggu zona nyamannya,
ada yang mengganggu, itu juga hal lain, tapi tidak bisa digeneralisasi menjadi satu barometer penilaian bahwa oh ternyata Orde Baru jauh lebih bagus penegakan hukumnya ketimbang Orde Reformasi, karena sekarang juga kan kita lihat piranti-piranti hukum kita kan sudah bekerja berjalan. Nah, cuma kayak tergantung nanti kemudian siapa yang diuntungkan oleh satu kebijakan hukum itu, keputusan hukum itu, siapa yang merasa tidak diuntungkan, itu hal lain, saya kira Pak Dir. Ya. Sobat Episo, makin menarik pemaparan dari Pak Dr. Bahar pada kesempatan ini. Baik, saya lanjut, Sobat Episo. Pak Dr. Bahar, sistem pemilu kada di era demokrasi ini itu sudah baguskah? Atau masih lebih bagus di era sebelumnya? Nah, kalau yang ini Pak Dir, pemilu kada itu pilihan penyaluran demokrasi atau suksesi kepemimpinan pada tingkat daerah yang sangat tepat, yang sangat tepat. Karena di sana kita akan memilih pemimpin yang memang betul-betul lebih dekat pada rakyat. Hanya saja memang begini, ada aturan-aturan baku yang berlaku dalam sistem pemilu kada kita yang sesungguhnya oleh kontestan juga banyak melanggar. Banyak melanggar ya? Juga dilanggar oleh para penyelenggara. Kenapa itu terjadi? Karena misalnya ada kedekatan-kedekatan kepentingan atau jarak kepentingan antara calon dengan penentu-penentu atau pelaksana-pelaksana teknis atau bahkan juga masyarakat yang sangat bersinggungan, sehingga ini tidak bisa dipisahkan. Aturan pemilu kada itu sangat baik. Saya membacanya karena misalnya begini, calon yang lahir itu adalah betul-betul calon yang tertempa atau yang berproses dan dekat dengan daerah yang bersangkutan. Nah, hanya saja kan misalnya ada aturan yang berlaku misalnya pada tingkat KPU dan juga oleh Bawaslu. Ini yang kadang dilanggar. Dan kemudian tidak sedikit yang berproses misalnya dalam proses-proses sengketa pemilu. Kenapa itu terjadi? Karena banyak yang dilanggar oleh baik kontestannya maupun penyelenggaranya. Nah, itu yang sesungguhnya. Nah, sehingga kalau saya melihatnya bahwa sistem ini sudah bagus, suksesi kepemimpinan pada tingkat daerah ini sudah bagus. Memang pernah di tahun awal-awal tahun 2014 pernah diwacanakan pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPR. Nah, begitu dikaji, ternyata kan jangan lagi kita membeli kucing dalam karung. Jangan lagi kita membeli kucing dalam karung. Tapi kalau misalnya pemilu ini dipertahankan atau pemilu kada ini dipertahankan, betul-betul tidak seperti kita membeli kucing dalam karung, karena kita tahu kapasitas kemampuan seseorang. Hanya saja kan memang karena syarat dengan kepentingan, bersinggungan dengan kepentingan, akhirnya sekarang fakta kita disuguhkan hanya orang yang punya duit kadang-kadang yang bisa jadi pemenang. Itu karena dia mampu bayar katanya. Dulu kan pernah Pak Dir, mungkin masih ingat Pak Dir, ada namanya politisi busuk. Dulu kan ada politisi hitam, politisi busuk. Mereka yang suka nyawer, mereka yang suka membeli suara. Nah, rupanya politisi busuk itu yang dialamatkan pada politisi itu bergeser. Pemilih busuk menurut saya. Kan ada yang banyak pasang itu bahwa siap menerima. Benar. Di sini ada suara 5, silakan bayar berapa. Ada banyak daerah seperti itu. Ada banyak daerah yang kami pantau. Nah, saya kira Pak Dir yang banyak bersentuhan dengan kegiatan-kegiatan ini dan bersentuhan dengan masyarakat, saya kira banyak menemukan di beberapa daerah. Malah dibuatkan spanduknya toleransi terhadap politik. Artinya ada pergeseran budaya ya. Dari budaya malu menjadi budaya tidak malu. Apakah itu faktor ekonomi, Pak Dokter? Misalnya masyarakat yang menjadi pragmatis dan bisa dikatakan hilang malunya, itu apakah dipengaruhi itu memang karena faktor-faktor ekonomi? Artinya kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi Ma'ruf ini pada kesempatan saat ini itu belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga masyarakat itu sudah menghilangkan idealismenya untuk tidak malu, apalagi menggadaikan dia punya suara di setiap pemilu kada. Jadi boleh jadi memang ya, kalau kebijakan, saya kira kebijakan itu kan selalu pasti ada yang puas, ada tidak puas. Kebijakan atau semua aturan itu pasti ada yang puas, ada tidak puas. Cuma hanya saya lebih menitik beratkan sorotan kita pada perilaku politik masyarakat yang selalu tertanam
di pikiran masyarakat itu adalah ini kan suksesi 5 tahunan dan fakta-fakta yang selalu ditemukan bahwa Anda sudah terpilih seolah-olah sudah lupakan saya. Memang ada politik balas dendam terkadang. Ya karena kok tidak pilih saya, kebijakan saya ini lari ke sini, kebijakan pembangunan saya lari ke wilayah A, wilayah B ini suara saya sedikit. Dan saya kira itu hal yang tidak boleh saya kira untuk menjadi tradisi politik atau tradisi dalam hal pengambilan kebijakan berdasar pada karena dia yang banyak pilih saya, kebijakan-kebijakan saya banyak lari ke daerahnya. Dan sesungguhnya tidak seperti itu. Kalau kita sudah terpilih, kita tidak lagi menjadi bupatinya si A, bupatinya si B, tetapi menjadi bupati atau gubernur di satu wilayah yang di mana tempat kita bertarung. Kan sesungguhnya begitu. Betul, betul, Pak Dokter. Artinya sebenarnya yang perlu diperbaiki adalah regulasi. Artinya di mana negara itu menciptakan sebuah regulasi yang baku sehingga siapapun yang terpilih tetap menjalankan regulasi yang sudah disepakati. Dalam hal ini masyarakat hanya melihat pada karakter, integritas, sumber daya, kapasitas ya, bukan lagi terpaku pada kebijakan karena sudah ada kebijakan yang real yang sudah dibedah oleh semua stakeholder bangsa ini atau orang-orang yang berperan menciptakan itu. Soal itu, apakah upaya seperti itu sudah terlihat di pemerintahan sampai ini atau itu sebenarnya adalah masalah bagi kebijakan-kebijakan, Pak Dokter? Saya kira sudah ya. Karena kebijakan sesungguhnya itu kan misalnya gini, calon yang bertarung itu kan selalu memaparkan visi misinya, ada janji-janji politiknya yang harus ditunaikan apabila dia sudah terpilih. Dan ini menjadi aturan. Dan oleh DPR itu kan juga selalu menjadi media atau medium dalam hal menagih janji-janji politik bagi calon yang sudah terpilih dan sudah dilantik menjadi kepala daerah misalnya. Saya kira regulasinya sudah jelas itu. Hanya saja memang politik balas dendam itu yang sesungguhnya tidak boleh muncul. Atau patronasi-patronasi ideologi, kemudian keberpihakan entitas etnis, itu yang sesungguhnya yang tidak boleh muncul ke permukaan. Kan sudah tidak zaman lagi. Tapi itu kan masih selalu saja. Masih selalu saja karena mewarnai dalam sebuah proses kebijakan pemerintah. Kan sesungguhnya begini, begitu orang bertarung, kan ada visi misinya yang ditawarkan ke masyarakat, ada janji-janji politik yang ditawarkan masyarakat. Dan kalau dia terpilih, semua kebijakan pembangunan pemerintahan yang dilakoninya selama 5 tahun itu harus mengacu pada janji-janji politiknya. Dan itu sudah diatur, regulasinya diatur sedemikian rupa. Dan tidak boleh keluar dari pakem itu saya kira dalam hal memenuhi janji-janji politik yang sudah disampaikan pada masyarakat untuk dipilih. Ya, gitu. Menarik, Sobat Episode. Terakhir, kira-kira apa hal-hal yang positif yang Pak Dr. Bahar bisa tangkap, bisa lihat di era pemerintahan Jokowi K. Ma'ruf saat ini, dan apa hal-hal yang kurang positif atau cukup negatif di mata Pak Dr. yang perlu Jokowi K. Ma'ruf perhatikan, atau semua pembantu-pembantunya dalam hal ini, jajaran-jajaran kementeriannya, bahkan mungkin kepala daerah pun harus memperhatikan itu. Kira-kira hal-hal apa yang di kacamata Pak Dokter? Kalau itu saya lebih menyorot pada kebijakan dalam pembangunan sosial masyarakat. Dalam arti SDM-nya. Kebijakan Jokowi Ma'ruf ini memang mengundang kontroversi. Taruhlah misalnya kemarin aturan undang-undang ormas. Ini lebih banyak dianggap mencederai kepentingan masyarakat yang tanda petik ya, satu kelompok yang beridentitas agama tertentu. Sehingga saluran-saluran demokrasi, saluran-saluran dalam hal berekspresi tentang kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, itu dianggap sesuatu yang saya kira dicederai. Dicederai ya. Nah, tetapi di lain sisi, kebijakan-kebijakan secara komunal dari kebijakan Jokowi Ma'ruf ini adalah harus diapresiasi. Diapresiasi karena sesungguhnya Pak Jokowi mengajak kita untuk berlari kencang. Tinggalkan lagi sesuatu yang menghambat kemajuan kita. Yang menghambat kemajuan itu yang kita maksudkan adalah gesekan-gesekan antar ras tadi itu, atau antara suku, antara
agama dan seterusnya. Mestinya itu sudah ditanggalkan, tidak lagi menjadi gesekan yang menghalangi tentang maju atau lajunya negara bangsa kita pada negara yang kuat, saya kira, dan adikuasa di mata negara-negara lain. Jadi saya apresiasi kebijakan secara komunal dari kebijakan Jokowi Ma'ruf. Oke. Sobat Tipiso, menarik sekali, dan apa yang telah dipaparkan oleh Pak Dr. Bahar pada kesempatan kali ini itu telah menjawab semua apalagi tema dan materi diskusi pada kesempatan kali ini. Beliau ini salah satu pelaku atau aktivis di masa pemindahan transisi kekuasaan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Bisa dikatakan beliau adalah aktivis 98, jadi beliau cukup paham tentang transisi apa yang terjadi di bangsa ini, dan juga mungkin perkembangan budaya, karena memang beliau adalah pengamat politik Islam yang selama ini kental membedah persoalan budaya, khususnya budaya kepemimpinan yang berkaitan dengan politik Islam. Baik, Sobat Tipiso, saya akhiri diskusi pada kesempatan kali ini. Jangan pernah bosan untuk menonton acara Tipiso. Akhir kata dari saya, Swadiris Amin, mengucapkan banyak terima kasih kepada Sobat Tipiso dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.